Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan kami Nata Arman langsung dari TKP Longsor Gunung Kuda dan rekan M. Zeni di Rumah Sakit Arjawinangun. Kita akan terlebih dahulu ke Nata, pemirsa, langsung dari lokasi longsor. Selamat siang rekan Nata, seperti apakah pencarian yang memasuki hari ketiga kali ini? Ya, baik, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Untuk pencarian dari evakuasi jenazah yang masih tertimbun longsor ini sudah berlangsung sejak tadi pagi. Kemudian untuk saat ini juga belum ditemukan juga ada beberapa sisa dari 8 orang yang masih belum ditemukan. Namun saat ini masih dalam proses pencarian dengan menggunakan alat berat, kemudian juga menggunakan anjing pelacak dan juga terus berupaya untuk melakukan proses pengerukan. Karena memang pada kemarin ada ditemukan satu belko yang terkubur di reruntuhan atau di gunungan yang kurang lebih ini tingginya sekitar 25 sampai dengan 30 meter akibat longsor yang terjadi pada tanggal 30. Kemudian untuk terjadi proses longsor tersebut sendiri ini berdasarkan dari beberapa warga yang mengatakan bahwa biasanya apabila ada longsor ini sering ada suara gemuruh dari atas sudah terdengar, bahkan radiusnya berkilo-kilometer. Namun pada kemarin tanggal 30 Mei 2025 ini tidak ada tanda-tanda sama sekali, sehingga para pekerja yang sedang melakukan aktivitas bekerja bertugas untuk melakukan pertambangan ini tidak bisa menyelamatkan diri karena posisi kontur dari struktur penambangannya ini dilakukannya undercut atau jadi posisinya lebih condong garis vertikal 90 derajat, kemudian juga cekung ke bawah. Jadi ketika ada getaran sehingga yang atas ini berpotensi jatuh ke bawah langsung terjun bebas, tidak ada seperti biasanya yang mana apabila longsor ada dataran dari atas ke dataran yang lebih rendah seperti itu. Kemudian Deddy Mulyadi juga sudah melakukan pencabutan izin dari usaha tambang di tempat saya melaporkan atau di Gunung Kuda ini karena dianggap tidak sesuai dengan SOP pertambangan. Biasanya apabila tambang kita ketahui bersama ada dibentuk seperti terasering, ya seperti mangkuk untuk mengantisipasi terjadi longsoran. Kemudian juga dari atas melakukan tambang sampai dengan ke bawah galiannya. Kemudian kalau untuk ini berbeda, jadi tidak ada terasering sehingga berpotensi apabila ada longsor langsung jatuh ke bawah. Bahkan tadi kami menerima informasi bahwa kemarin malam sempat terjadi longsor susulan juga sebanyak 3 kali. Artinya pada tanggal 30 terjadi longsor susulan, tanggal 31 juga ada longsor susulan pada malam hari. Karena mengingat kemarin juga ini cuaca tidak mendukung sehingga pada pukul 2 siang sampai dengan pukul setengah 3 sempat dihentikan sementara lantaran sudah mulai turun hujan. Kemudian di titik paling atas, mungkin juru kamera Dimas Winardi akan bisa melihat ke atas ini ada gunungan seperti tanah di atas ini dan berpotensi ini tanah gambut. Jadi apabila ada getaran sedikit saja ini bisa berpotensi langsung turun ke bawah. Inilah yang menjadi satu fokus dari para petugas yang melakukan evakuasi untuk waspada seperti itu. Jadi ketika cuaca sudah mulai mendung, angin kencang, ini akan di stop sementara waktu. Namun untuk saat ini tadi dikatakan prediksi cuaca cerah, semoga saja tidak ada kendala dalam proses pencarian dan juga bisa ditemukan dari 8 orang yang meninggal dunia itu sendiri. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa untuk total dari keseluruhan korban hilang ini kemarin total bertambah jadi 11 orang, kemudian 3 orang ditemukan pada pukul 4 sore dan juga pukul 5 sore, sehingga untuk total yang sudah berhasil dievakuasi ada 17 orang meninggal dunia dan sisanya pada saat ini, pada pagi hari ini masih 8 orang yang masih dalam proses pencarian. Dan kita doakan secara bersama pemirsa bahwa semoga pada hari ini sebuah korban bisa ditemukan dan bisa dikembalikan ke pihak keluarga. Sementara Pram. Nata, tetap waspada dan berhati-hati saat melaporkan di lokasi. Dari Gunung Kuda, pemirsa, kita bergeser. Kemudian kita akan ke M. Zeni di Rumah Sakit Arjawinangun. Selamat siang Zeni, seperti apakah kondisi korban luka yang dirawat saat ini? Ya, Zeni, suara Anda belum terdengar oleh kami dari studio. Apakah sudah dibuka suaranya di sana? Ya, Zeni, suara Anda belum terdengar oleh kami. Ya, Zeni. Ya, pemirsa, tampaknya komunikasi kami bersama M. Zeni masih terhambat gangguan komunikasi.
Zeni, apakah sudah di-setting untuk dibuka kembali suaranya, rekan Zeni? Oke, Zeni, mungkin bisa dilepas untuk headsetnya untuk langsung saja berbicara via telepon, rekan Zeni. Baik, rekan Zeni. Ya, Yes. Selamat siang, Ram. Selamat siang pemirsa di rumah. Dan ini saya berada di depan ruang administrasi, ruang pemulasaran Rumah Sakit Arjawinangun, Cirebon. Tampak di dalam sedang berkomunikasi antara pihak rumah sakit dengan salah satu keluarga korban yang menjadi korban meninggal di Gunung Kuda. Seperti biasanya, paman dari seorang Wahyu yang meninggal dunia di Gunung Kuda seharusnya dievakuasi kemarin karena cuaca di sana sudah tidak memungkinkan, akhirnya oleh tim evakuasi hari ini rencana akan dievakuasi kembali. Sementara pamannya mendatangi Rumah Sakit Arjawinangun untuk menyerahkan identitas melalui KTP, kartu keluarga ke pihak rumah sakit untuk mencocokkan identitas nama korban, nama keluarga, atau yang mewakili di Rumah Sakit Arjawinangun. Pram. Rekan Zeni, selain yang Anda sebutkan tadi, apakah masih ada sejumlah jenazah yang belum teridentifikasi hingga hari ini? Memasuki hari ketiga, pihak Rumah Sakit Arjawinangun telah menerima 16 paket kantong jenazah yang semuanya sudah teridentifikasi dan telah dikembalikan ke rumah duka masing-masing, yaitu di wilayah Kuningan, Indramayu, serta Cirebon. Dan hingga hari ketiga ini pihak rumah sakit belum menerima paket kantong jenazah yang dari Gunung Kuda. Pram. Oke, baik. Rekan Zeni, lalu bagaimana dengan korban selamat yang hingga saat ini masih dirawat di sana? Untuk sementara di Rumah Sakit Arjawinangun tidak ada korban selamat dari kejadian longsor Gunung Kuda. Pihak rumah sakit hanya menerima kantong jenazah yang sudah meninggal dunia melalui forensik yang ada di Rumah Sakit Arjawinangun. Pram. Oke, untuk korban-korban yang luka saat ini dirawat di mana? Kalau Anda dapat informasi di Rumah Sakit Arjawinangun. Informasi yang diterima sejumlah rumah sakit di Cirebon seperti Rumah Sakit Sumber Waras dan Sumber Urip di Cirebon yang masih menerima ataupun masih menangani medis luka-luka korban Gunung Kuda. Pram. Baik, rekan Zeni, kami masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Dan tadi sebelumnya rekan kami Nata Arman langsung dari lokasi di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan.